Lu bisa diam enggak sama gue? Oke, tahan dulu Mas Roy. Tahan dulu. Kalau ngomong gua distrak, lu ngomong gua enggak distrak. Memang lu gua cari-cari enggak ada lu etika dan moralitas lu. Distrak boleh. Selalu lu begitu. Satu. Distrak boleh kok. Oke, Bang Andi, lanjutan. Lu bisa interupsi, lu baru ngomong. Gua diam. Namanya acaranya interupsi kok. Kembali lagi di interupsi pemirsa. Saya ke Bang Lecu. Bang Lecu, kalau tadi Anda katakan sudah daluarsa, kemudian mengapa tidak muncul dan tidak muncul bersama Anda? Nah, ini kan menimbulkan persepsi. Barangkali jangan-jangan kita ditudingan bersembunyi. Jadi gini, saya akan meminta Saudara Silverster untuk keluar nanti waktu pada saat kami mengajukan PK. Terhadap PK yang lama kami sudah cabut. Tinggal nunggu penetapan. Setelah ada penetapan kami akan ajukan kembali PK-nya. PK yang baru. Nah, di dalam PK yang baru itu kami akan lampirkan keterangan ahli yang sudah kami persiapkan. Demikian. Jadi saya meminta Silverster nantinya pada saat permohonan PK kami masuk, kemudian saya akan minta Silverster untuk Tapi maksud saya, sepengetahuan Anda, Bung Silvester, ini kan memantau ya perkembangan terhadap dirinya, perkembangan hukumnya ada dan lain komunikasi sebagainya. secara telepon, ada komunikasi, ya komunikasi secara telepon itu kan tetap, karena kan saya kan pengacaranya. Jadi jelas saya meminta, oke, nanti ketika kita hadirkan pada saat kita mengajukan PK kedua. Oke, terakhir kan informasinya sakit. Kemudian tadi Anda katakan sedang sibuk keliling ke beberapa kota. Artinya sudah sembuh. Beberapa kota. Udah sembuh. Udah sembuh. Apa terakhir yang Anda komunikasikan dengan Terakhir yang saya dengar komunikasi kami adalah bahwa Kak Sil itu adalah pergi ke beberapa daerah dalam rangka penyuluhan terhadap UMKM. Itu yang saya. Oke, baik. Artinya akan mengajukan PK kembali padahal yang sebelumnya sudah ditolak tadi kata Anda. PK yang kemarin kita appreciate kepada hakimnya, Pak Putu atau siapa gitu yang apa aja dari Bali. Yang jelas-jelas betul. Ini kan kayak foto tadi, nggak jelas apanya. Dokternya juga waktu PK itu nggak jelas, nama dokternya aja nggak jelas, penyakitnya nggak jelas, ya jelas tolak. Kalau ini saya yakin pasti ya. Nanti begitu dia hadir atau begitu dia datang ya gitu. Ini kan cuma omong-omong aja kata di berbagai kota. Kayak apa aja roadshow berbagai kota. Itu sudah namanya anak buron melarikan dia. Nanti kita akan minta orang-orang yang melindungi tempat Silvester, kalau dia sudah ditetapkan buron, apalagi nanti sahabat saya akan menerangkan sudah keluar P48-nya, ya itu biar terangkan artinya biar orang yang ngaku ahli hukum ini ngerti lah gitu ya, itu biar jelas bahwa dia sudah harus dikejar dan harus dieksekusi. Itu mas. Orang-orangnya juga orang-orang yang melindunginya. Bisa jadi masuk juga itu orang-orang itu karena melindungi buronan yang harusnya dieksekusi. Itu. Kalau pengacara masuk melindungi nggak? Enggak, kalau pengacara kan punya undang-undang. Boleh, kecuali pengacara melakukan hal yang kayak dulu. Sempat ada pengacara yang pakai bakpao segala itu. Ya, kalau yang di Solo tadi, tanggapan ada? Kenapa? Bang Andi Aswan. Yang di Solo, itu kan halusinasinya dari dia selalu mengatakan berhubungan dengan Solo, ya kan? Yang jelas itu memang dia semuanya lah dibuat sesuatu kaitan-kaitan itu dilakukan mencari. Saya itu mencari apa? Juga saya mencari nih, mencari etika dan moralitasnya Roy Suryo kemana ya? Ini jelas etis kalau ada yang nggak etis ada etikanya, moralitasnya juga nggak lihat saya. Kenapa saya katakan itu? Dikit-dikit mengaitkan dengan Pak Jokowi. Kacamatanya kurang tebel. Ya kan? Dikit-dikit mengaitkan Pak Jokowi. Jadi saya lihat ini kebenciannya ini udah tingkat tinggi nih dengan Pak Jokowi ini. Karena sebentar lagi ada gelar perkara ya, ada penetapan entah itu ya. Entah itu tersangka, entah itu SP3. Kan kita tinggal tunggu. Dari 3 bulan kan yang lalu begitu ya kan. Jangan lagi mencari. Saya sampai sekarang ini mencari mana etika moralitasnya Roy Suryo. Malah ada yang berani bilang karena selalu dikaitkan dengan Jokowi, dikaitkan juga nanti dengan Mas Gibran gitu. Yang semuanya itu adalah sampah buat dia. Oke, silakan. Ya, jadi gini, saya ingin mengomentari soal keberadaan Silvester. Nah, ingat loh, kita punya pasal 221 KUHP, yaitu obstruction of justice, menghalang-halangi proses hukum. Ya, di dalam pasal 221 pasal 222.1 ayat 1 itu ada beberapa jenis perbuatan yang bisa ditindak secara hukum pidana, yaitu menyembunyikan pelaku kejahatan. Ini sudah terpidana. Jadi kalau siapa namanya rekanku Lecumanan masih berusaha-usaha untuk menghalang-halangi, apalagi menyembunyikan, apalagi memberikan pertolongan, itu bisa kena obstruction of justice pasal 221 KUHP. Itu satu, ya. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan eksekusi. Keterangan resmi dari kejaksaan itu kan sudah dikeluarkan P48. P48 itu adalah kode surat dari kejaksaan perintah eksekusi. Mungkin nggak ngerti dia. Jadi kalau P48 sudah keluar, berarti
harus dieksekusi. Ya. Karena berdasarkan P48 itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah menunjuk jaksa eksekutor. Oke. Nah, pertanyaan saya ingin bertanya. Tadi kan katanya Bang Sylvester keliling di berbagai kota. Nah, harusnya kejaksaan kan mengetahui keberadaan, kemudian itu belum tentu hanya tinggal informasi dan koordinasi dengan instansi lain dan tinggal eksekusi. Saya gini, kemarin kan penjelasan dari kejaksaan adalah dicari kan nggak ada. Ya. Jadi kejaksaan itu sudah berusaha untuk mencari. Cuman kalahnya kejaksaan adalah kenapa saudara Sylvester tidak ditetapkan buron? Kenapa tidak ditetapkan DPO? Karena begitu ditetapkan DPO, maka di kejaksaan itu ada namanya Adiaksa Center ya, Adiaksa Monitoring Center. Jadi satu sistem yang dimiliki kejaksaan untuk mendeteksi di mana keberadaan terpidana itu canggih sekali, dibiayai oleh negara, dan kejaksaan juga bisa menggunakan bantuan kepolisian untuk mencari keberadaan Sylvester. Cuman karena kejaksaan belum menetapkan Sylvester sebagai DPO, makanya belum bisa dilakukan pencarian secara paksa. Saya tangkap poinnya, Bang Lecu, tanggapan Anda? Tanggapan saya tetap kepada kadaluarsa, jadi jaksa tidak perlu lagi melaksanakan eksekusi. Itu jelas. Yang kedua, ini jelas 310-311 delik aduan absolut, karena dulu Pak JK sama sekali tidak pernah diperiksa dari tingkat proses penyelidikan sampai proses peradilan. Jadi jelas, ya kan, terhadap putusan semuanya keliru. Kekeliruan hakim jelas di situ. Sehingga artinya dengan adanya kekeliruan hakim itu harusnya perkara ini tidak perlu lagi dieksekusi. Itu jelas. Kemudian kepada rekan saya Pak Roy, ya, seorang seniman, ya nggak apa-apa. Kalau bisa posternya besok lebih banyak lagi posternya. Gitu. Jelas. Artinya, ya. Harus kalau itu. Jadi seneng kan? Pokoknya Pak Roy udah tunggu saja laporan terhadap Pak Roy, ya kan. Kita sama-sama menunggu saja, ya kan. Kita lihat nanti prosesnya seperti apa. Ya, itu saja dari saya. Laporan terhadap Mas Roy yang mana? Mas Davi. Terkait dengan yang di Polda Metro Jaya. Dalam proses penyidikan. Kita tidak membahas itu. Kita tidak membahas itu. Baik. Bang Andi, silakan, ada yang mau sampaikan? Iya, kalau saya sampaikan tadi apa yang dikatakan pengacara secara hukum, ya itulah yang beliau berkomunikasi dengan pengacara, kan seperti itu. Kalau tanggapan saya sebagai sahabat beliau, ya. Dengan Anda berkomunikasi nggak? Saya nggak berkomunikasi. Nggak? Sementara ini. Ya. Kalau saya ada komunikasi pasti ada di sini. Takut ikut ditangkap. Sebagai sahabat. Jangan kau bilang, maka saya bilang, kau nggak punya etika dan moralitas juga. Iya, takut. Karena kau tuh selalu berbicara, orang berbicara, kau distract, ya, dan tidak mengakui. Nggak apa-apa lah, kalau memang nggak berguna. Jadi begini masalahnya, Mas Roy, ya. Kan saya sudah katakan, ya, kita kan melihat ini adalah kasusnya kasus politis, ya. Pandangan saya, ya kan. Masalah itu eksekusi dan itu ada jaksa eksekutor yang menentukan. Udah keluar. Itu kewenangannya adalah jaksa. Sudah keluar P48-nya, mungkin dia tahunya 4848 taksi Jakarta Bandung dulu. Semuanya itu. 4848 bisa diam enggak sama gue? Oke, tahan dulu, Mas Roy. Tahan dulu. Kalau ngomong gue distrak, lu ngomong gue nggak distrak. Memang lu cari-cari, nggak ada lu etika dan moralitas lu. Mau distrak boleh. Selalu lu begitu. Satu. Distrak boleh kok. Oke, Bang Andi, lanjutkan. Lu bisa interupsi, lu baru ngomong. Gua diam. Namanya acaranya interupsi kok. Iya, lu bisa interupsi. Lu ngomong, gua diam. Tapi ketika gua ngomong, lu juga hormati juga dong. Oke, silakan lanjutkan. Kan begitu lu. Ya kan, artinya itu yang saya, karena saya tahu di situ kondisinya itu, maka saya bilang ini adalah politis. Dan urutannya juga kita jelaskan, 310-311 itu kan hasil delik aduan absolut yang dikatakan dari pengacara tadi. Balik di situ lagi. Kalau bicara itu, kalau kita dari awalnya nih terjadi seperti itu, proses ya itu adalah hak kekuasaan berjalan di sana. Ya kan? Yang paling penting saya poin ini adalah Sylvester mengakui dia slip tongue. Ya, dia slip tongue dan dia meminta maaf dan meminta secara adat kepada Pak JK. Itu ya. Bertemu langsung. Meminta maaf langsung. Diterima secara langsung. Dan memberikan yang namanya sarung kebesaran NTT kepada. Di bawah ini. Secara langsung kepada Pak JK. Pak JK. Enggak, sudah ada sahabatnya Pak JK yang menolak ini pada salah satu acara yang dibantu. Ya, dia kan hadir, udahlah, Roy. Iya, Pak. Udah usah Pak Roy kan hadir. Jangan seolah-olah Pak Roy itu apapun ada di sana. Informasi yang Anda dapat sebaliknya berarti. Sebaliknya dijelaskan di ALC waktu itu. Jadi udah bohonglah dia. Udahlah, enggak usah dianggap. Oke, satu-satu. Sekarang Mas Davi. Oke, sekarang kita kasih kesempatan. Mas Roy, silakan. Udah Mas Roy silakan. Yang jelas kasusnya itu sudah inkrah. 310-311 waktu itu pun juga di bawah presiden tertentu itu ya. Artinya kalau mau dilakukan kalau salah ya pasti salah. Ini sudah inkrah, sudah 3 kali putusan.
Tapi yang jelas Pak JK itu negarawan, dia hanya menuntut dengan itu, tidak ditambah-tambah para termul itu yang nuntut, yang katanya tadi radio rusak masih mengatakan itu masuk gitu. Iya itu termul itu kan selalu bilang gitu. Udah ada 3 bulan yang lalu bilang Bapak-bapak kita minggu ditonton. ini, minggu depan, kita ditonton. minggu ini, Jumat ini mana sekarang? Kalau yang jelas kalimat ini ya, Sylvester kalau Anda memang jantan ya, kecuali Anda betina loh ya. Kalau Anda jantan, datangi kejaksaan. Tangkap saya kalau memang sudah daluarsa. Tangkap saya, serahkan. Itu baru jantan. Kalau enggak, Anda Sylvester Matuhina. Oke. Silakan. Iya, jadi gini, pertama soal upaya PK ya. Ingat pasal 285 kita ini bicara hukum ya. Kita nggak bisa, kasus ini nggak bisa dianalisis secara politik karena putusannya udah ingkrah. Semua proses hukum itu sudah diuji semua, bahkan Sylvester aja kan sudah mengajukan upaya banding, kasasi gitu kan. Nah, berdasarkan pasal 285 KUHP, permohonan PK itu tidak menunda eksekusi, itu satu. Yang kedua, kalau diajukan PK, berarti dia sadar bahwa putusannya itu belum daluarsa. Ya kan? Nah, itu dua. Nanti rencananya akan diajukan PK lagi. Iya, nggak masalah. Mau ajukan PK kedua, nggak ada masalah, tapi tidak menunda eksekusi. Dan jaksa tahulah. Kita tidak perlu ngajarin jaksa gitu. Ya, ini lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan putusan pengadilan cuma kejaksaan. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa mendikte kejaksaan. Hanya kita mempertanyakan, kok kenapa sudah hampir 6 tahun, kami sudah 3 kali mendatangi kejaksaan, kenapa nggak dieksekusi juga? Memang betul ada titik terang. Kemarin itu kejaksaan sudah mengatakan bahwa Sylvester sudah dicari. Ya, kalau dicari masih keberadaannya di Indonesia, saya kira tidak sulit untuk eksekusi. Biasanya eksekusi itu sulitnya karena 3 hal. Pertama, halangan administrasi, salinan perkara salinan putusan belum sampai ke kejaksaan. Kedua, yang bersangkutan meninggal dunia. Atau yang ketiga, yang bersangkutan atau terpidana itu melarikan diri. Nah ini kan belum melarikan diri, apalagi tadi masih terang benderang masih ada di Solo. Bang Lecu, PK kedua tidak menunda eksekusi. Nggak ada masalah, yang penting permohonan kita sudah diterima. Permohonan kita sudah diterima oleh pihak kejaksaan. Nanti kita melihat pertimbangan daripada kejaksaan terkait akan dilaksanakan eksekusi atau tidak, itu biarkan menjadi kewenangan daripada kejaksaan. Tapi faktanya terkait PK pertama kami sudah cabut. Kami lagi menunggu penetapan daripada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang kemudian setelah kami menerima penetapan, kami akan ajukan lagi kembali PK kedua. Itu faktanya. Tapi pengajuan PK ini bukan upaya atau dugaan upaya untuk menunda-nunda eksekusi kan? Bukan untuk menunda eksekusi, tapi saya sudah mengirimkan surat penundaan eksekusi. Itu dulu harus jelas dulu. Bukan kami bukan menunda, kami enggak. Kami maunya cepat semuanya. Tapi penetapan terkait dengan pencabutan PK kami itu belum keluar. Baik. Itu kami tunggu gitu loh. Baik, kita tunggu nanti akhirnya seperti apa ya. Apakah penetapan DPO dilakukan ataukah memang ya SP3 tadi yang memang dipertimbangkan. Posternya akan lebih banyak lagi nanti. Baik, penolakan PK Sylvester harusnya jadi titik akhir perlawanan hukum seorang pidana. Namun tanpa langkah tegas kejaksaan, kasus ini justru semakin membuka ruang spekulasi. Menunggu bukti bahwa hukum tak bisa ditawar dan tidak tunduk pada kekuasaan. Saya Davi Pratama, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Bang Lecu, Bang Andi Aswan, terima kasih, Bang Sangaji, terima kasih, Mas Roy, terima kasih.